Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme obat. Metabolisme obat merupakan proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup, pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Metabolisme obat sangatlah penting karena proses-proses transformasi obat menjadi metabolitnya sangat mempengaruhi lama kerja suatu aksi atau efek farmakologi suatu obat. Juga dapat melihat kemungkinan terbentuknya metabolit yang aktif dan mengetahui tentang bagaimana bentuk metabolit yang akan dieliminasi. Di sini ada tujuan umum dari metabolisme obat, yaitu mengubah obat menjadi metabolit aktif, tidak aktif, dan toksik, juga mudah diekskresikan. Manfaat metabolisme antara lain efikasi dan keamanan, pengaturan dosis, bahaya zat pengotor, evaluasi toksisitas, pengembangan proses metabolisme, dan dasar penjelasan proses toksik. Di sini ada contoh bioaktivasi dan bioinaktivasi, dan contoh bioaktivasi dan biotoksifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat: genetik atau keturunan, perbedaan spesies dan galur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, penghambatan enzim metabolisme, induksi enzim metabolisme, dan faktor-faktor lainnya. Tempat metabolisme ada di jaringan dan organ. Pada organ tepatnya di hati dan ginjal. Biotransformasi obat fase 1 dan fase 2. Pada reaksi fase 1, terjadi proses biotransformasi yang mengubah molekul obat secara oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Reaksi fase 1 biasanya mengubah obat asal menjadi metabolit yang lebih polar dengan menambahkan atau melepaskan suatu gugus fungsional. Metabolit ini sering bersifat tidak aktif, walaupun pada beberapa keadaan aktivitas obat hanya berubah saja. Faktor yang mempengaruhi reaksi biotransformasi. Suatu xenobiotik dapat diubah menjadi toksik, dipengaruhi oleh dosis dan cara minumnya. Contohnya, ada acetaminophen, obat analgesik dan antipiretik. Jika diminum sesuai dosis, akan menghasilkan efek yang diinginkan. Apabila jika melebihi dosis, akan menyebabkan hepatotoksisitas. Bahan yang tidak perlu melalui fase 1 jadi langsung ke fase 2, yaitu contohnya fenol. Fenol langsung terkonjugasi menjadi metabolit yang bisa langsung diekskresikan. Adapun pada benzen, perlu melalui fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, benzen diubah menjadi fenol. Pada fase 2, fenol terkonjugasi menghasilkan fenil sulfat. Tahap-tahap dalam biotransformasi. Reaksi metabolisme yang mengubah molekul obat secara oksidasi, reduksi, dan hidrolisis disebut reaksi fase 1. Sedangkan pada reaksi fase 2 terjadi penggabungan atau konjugasi molekul-molekul obat dan juga metabolit-metabolit yang terjadi pada reaksi fase 1 dengan senyawa tubuh sendiri. Reaksi fase 1 mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar yang dapat bersifat inaktif, kurang aktif, atau lebih aktif daripada bentuk aslinya. Fungsi utama metabolisme fase 1 adalah menyiapkan senyawa untuk metabolisme 2 dan tidak menyiapkan obat untuk diekskresi. Yang termasuk dalam reaksi fase 1 adalah oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Pada reaksi fase 2 merupakan penggabungan obat aslinya atau metabolitnya dengan bermacam-macam komponen endogen. Reaksi konjugasi yang dilakukan oleh enzim transferase memerlukan baik komponen endogen maupun eksogen. Yang termasuk pada fase 2 yaitu konjugasi dengan asam glukronat aktif, konjugasi dengan asam amino, konjugasi dengan sulfat aktif, konjugasi dengan pembentukan turunan asam merkapturat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.